Di Al-Quran itu ada banyak ayat ya. Di antaranya ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi dia tidak bisa dijangkau oleh mata dan dia menjangkau semua mata. Ya. Logika sederhana mengatakan bahwa sesuatu yang tak terbatas tidak bisa dijangkau oleh indera. Jelaskan ini kan? Ya. Tidak usah kita berbicara sesuatu yang terbatas. Bahkan fungsi-fungsi indera kita ini pun satu fungsi tidak bisa masuk ke wilayah yang lain. Seperti tadi itu. Kita tidak bisa melihat suara, kita tidak bisa mendengar warna. Kita tidak bisa mendengar rasa, tidak bisa. Oke? Bahkan kemampuan kita melakukan sensasi dengan indera itu pun terbatas. Jadi yang bisa disensasi oleh indera pendengaran tidak bisa disensasi oleh indera penglihatan, tidak bisa disensasi oleh indera penciuman, tidak bisa disensasi oleh indera peraba, tidak bisa. Karena itu, apakah Anda akan berusaha untuk mendengar warna? Sia-sia. Orang yang berusaha mau mendengar warna, sia-sia dia. Mau dia tirakat seberapa lamanya, naik turun gunung, ya, datang ke berbagai macam samudera, dia tidak akan pernah menemukan ilmu untuk mendengar warna. Ya, nah, yang terbatas tidak bisa menjangkau yang tak terbatas. Jadi indera kita ini, karena dia hanya bisa melakukan sensasi terhadap hal-hal yang terbatas, maka jangan harap dia untuk bisa melakukan sensasi kepada hal yang tak terbatas. Wajibul wujud sudah kita buktikan, dia tidak bergantung pada apapun. Konsekuensi logisnya dia tidak terbatas. Ketika dia tidak terbatas, maka Anda jangan harap untuk menjangkaunya dengan indera. Ayat yang Anda sebut, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata-kata nadhirah itu punya banyak makna dalam bahasa Arab. Ila rabbiha nadhirah itu dia menunggu. Intadhara yantadhiru ila rabbiha nadhirah ila rahmati rabbiha nadhirah, dia menanti rahmat Tuhannya. Sebab kalau di sini disebut kalau ini artinya melihat, maka ada dua ayat yang saling bertentangan. Di ayat yang jelas mengatakan la tudrikul absar wa yudrikul absar, masa di sini dikatakan melihat. Padahal di Al-Quran dikatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di Al-Quran tidak ada hal yang sifatnya kontradiktif, tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita memahami apa itu wajibul wujud, maka kita tidak pernah berkhayal atau berencana atau berharap untuk bisa melakukan sensasi dengan indera. Dengan apa kita memahami Tuhan? Bukan dengan indera, memahami Tuhan dengan bihaqaiqil iman. Saya kasih sebuah cerita dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada orang bertanya, hal ra'aita rabbak hina abaddah? Ya Ali, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika engkau menyembahnya? Imam Ali berkata, lam a'bud rabban lam ara. Aku tidak akan pernah mau menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Tapi ingat ya, aku melihatnya bukan dengan mata telanjang ini. Walakin ra'adhul qulub bihaqaiqil iman. Yang melihat Tuhan adalah hakikat-hakikat keimanan. Apa itu hakikat keimanan yang baru saja kita pelajari tadi ini? Ya. Begitu akal kita mengatakan bahwa harus ada keberadaan yang tidak bergantung kepada apapun. Ini sensasi Anda kepada Tuhan. Jadi sensasi rasional. Anda tidak akan pernah memahami Tuhan seperti apa, bagaimana bentuknya. Karenanya Al-Quran sudah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti apapun. Dan bahwa dia tidak seperti apapun ini pun kita buktikan secara rasional. Karena dia tidak bergantung pada apapun, maka dia tidak terbatas. Ketika dia tidak terbatas, kita tidak akan pernah bisa memahaminya. Dan bahwa kita tidak bisa menjangkaunya itu pun kita buktikan secara rasional. Karena yang terbatas tidak bisa menjangkau yang tak terbatas. Tapi keberadaannya kita meyakininya. Harus ada keberadaan yang seperti ini. Seperti apa, bagaimana, kita tidak bisa menjangkaunya. Dan dia juga bukan keberadaan yang bisa ditanya dengan seperti apa, bagaimana. Dia tidak punya kaif. Ya. Jadi dia tidak seperti apapun. Karena Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un, dia tidak seperti apapun. Jadi stop Anda untuk menghayalkan atau berfantasi tentang Tuhan itu seperti apa. Stop, karena Anda harus sampai pada titik bahwa keterbatasan tidak mungkin menjangkau ketidakterbatasan.
Anda hanya sampai pada hakikat keimanan yang namanya apa? Hatiku melihat Tuhan. Bagaimana melihat Tuhan? Harus ada keberadaan yang tidak bergantung pada apapun. Berarti Anda sudah mengenal Tuhan. Dipahami? Oke. Yang lain?